Shalom Bapak dan Ibu, saudara, rekan, sahabat yang terkasih di dalam Kristus. Syukur hari ini kita bisa mendapat kesempatan untuk bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati, mengarahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, mengambil jeda dalam waktu keseharian kami, agar biar firman-Mu berbicara dengan bahasa yang sederhana dan dapat kami mengerti. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, tema pada hari ini adalah ujilah diri agar tetap tegak di dalam iman. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu melihat satu ayat dari 2 Korintus 13 ayat 5 dalam terjemahan baru. Dinyatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tambahan di ayat yang ke-6, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Dalam terjemahan yang lain, Rasul Paulus menyampaikan eh, ayat ini, yaitu dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dinyatakan, coba kalian menguji diri sendiri, apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Saya harap kalian menyadari bahwa kami bukannya orang yang tidak tahan uji. Cukup menarik dengan menyelidiki berbagai terjemahan. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu melihat ada satu terjemahan yang cukup eh, menarik dari firman Allah yang hidup, di mana di sini dinyatakan kepada jemaat Korintus, ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen, padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara? Saya harap saudara setuju bahwa kami telah lulus dalam ujian itu dan benar-benar telah menjadi milik Tuhan. Salah suatu teguran atau peringatan yang cukup keras disampaikan kepada jemaat ke Korintus saat itu, surat yang kedua dalam perjalanan yang ketiga, eh, Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita lihat, eh, kenapa ada begitu pesan ini disampaikan ke jemaat di Korintus? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus, ada berbagai masalah yang ditemukan di jemaat Korintus. Ketika Injil masuk, mereka menerima eh, Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi ada perlakuan yang berbeda, seperti mereka membeda-bedakan pengajar siapa saya, pengikut pengajar siapa. Padahal ajakan untuk satu dalam tubuh Kristus itu dinyatakan. Lalu ada juga perilaku yang tidak bermoral atau tidak etis saat itu terus dilakukan prakteknya oleh orang yang percaya, masih bersikap berlaku dengan cara hidup yang lama, bahkan yang jauh lebih buruk daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Lalu juga bicara tentang makanan dan keteraturan dalam jemaat saat berkumpul. Nah, itu menjadi pesan dalam 1 Korintus ini. Jadi masalah dalam jemaat ini kita lihat ada alasan untuk kesatuan jemaat. Siapapun pengajarnya, siapapun yang menabur, kita tetap satu di dalam Kristus. Lalu ada motivasi untuk seksual integritas, jadi integritas secara kehidupan seksual.
Lalu ada juga untuk kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri sendiri. Dan kemenangan atas kematian yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Dalam eh, suratnya yang kedua, kalau kita melihat ada banyak pertanyaan juga eh, terhadap kerasulan Paulus dan ketegasan Paulus. Jadi dalam surat yang kedua ini kita melihat Paulus mengungkapkan sejak dari suratnya yang pertama sudah ada perubahan. Jadi Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespon surat tegurannya dengan sikap positif. Surat ini ditunjukkan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat, yang terutama disebabkan para rasul palsu yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat, dan mengajarkan doktrin yang sesat. Mereka mulai mempertanyakan ketegasannya dalam bersikap, dalam berkata-kata, dan keengganannya menerima dukungan dari jemaat Korintus di pasal 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Nah, ternyata dari situasi jemaat Korintus saat itulah muncul satu peringatan, ujilah diri seperti yang kita tadi bacakan. Nah, ini juga sesuatu yang membuat kita sadar bahwa ketika kita menerima Kristus, tidak serta-merta kehidupan kita berubah. Kita ada cara hidup yang kita pilih untuk kita rubah dalam pimpinan Roh Kudus. Cara kita berkata-kata, cara kita berpikir, cara kita membangun relasi satu dengan yang lain. Dan ayat ini mengajak kita merenungkan beberapa bagian. Saya menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang dapat bisa menolong kita merenungkan. Yang pertama adalah apakah saya benar-benar pengikut Kristus? Yang kedua, apakah saya lulus dalam ujian mengikut Kristus? Dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam karakter yang selama ini ditunjukkan kepada keluarga, bukan hanya dalam jemaat, khususnya dalam keluarga, di tempat kerja. Dan yang ketiga, apakah saya semakin lama semakin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita? Adakah area yang keempat, adakah area yang membuat saya menolak Kristus, menolak pengajarannya, menolak nasihat dan didikannya dalam firman Tuhan? Dan yang kelima, di mana area yang perlu lebih mempercayakan hidup kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian saya sendiri. Bapak dan Ibu, tentu tidak mudah menjadi seorang pengikut Kristus, tapi kita memiliki Roh Kudus dan kepada orang berdosa kita semua ini Tuhan berkenan hadir di dalam hati dan pikiran kita, menolong kita untuk tetap setia sampai kesudahannya. Kiranya renungan pada hari ini bisa membuat kita mengambil jeda, mengambil waktu agar kita merenungkan ini, dan apakah kita mampu, ya, tetap tegak di dalam iman. Ujilah diri sendiri, bukan menguji orang lain. Ujilah diri sendiri agar tetap tegak di dalam iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk renungan singkat yang sudah kami dengar, Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami mengerti, menyatakan kebenaran, mengubahkan hati kami, agar kami di, di seluruh hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, semakin mengenal-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, Bapa, dan biarlah kami tetap setia sampai kesudahannya, tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan orang boleh melihatnya.
dalam perubahan hidup, perubahan hati, perubahan perilaku kami. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.